Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab, dan kita masuk ke dalam seri yang ke-58, di mana kita akan membahas tentang kehidupan dari seorang wanita yang bernama Dorcas atau Tabita. Dorcas dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Aram disebut juga Tabita. Dia adalah salah satu dari tokoh perempuan dalam Alkitab, khususnya pada Perjanjian Baru, di mana diceritakan kisah tentang Dorcas atau Tabita ini di dalam Kisah Para Rasul. Arti nama Dorcas atau Tabita adalah rusa betina, dan disebut pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Nama Dorcas atau Tabita disebut sebanyak 4 kali di dalam Alkitab. 2 kali nama Dorcas ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 dan 39. Lalu nama Tabita ditulis 2 kali di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dan 40. Jadi kitab yang menyebut nama Dorcas atau Tabita adalah Kisah Para Rasul, di mana tempat kematian dan kebangkitannya adalah di Yope. Dan nama Dorcas atau Tabita terakhir kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Nah, sekarang mari kita sama-sama akan mengikuti kisah perjalanan hidup dari Dorcas atau Tabita, yang mana kisah ini bisa kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Dorcas bukan seorang perempuan yang luar biasa, tetapi dia memiliki keterampilan yang luar biasa, yaitu menjahit. Dan hal inilah yang membuat Dorcas melebihi perempuan yang lain yang disebut dalam Alkitab, karena Dorcas adalah murid Yesus atau pengikut Yesus, dan Dorcas dikenal sebagai seseorang yang sangat baik hati, sehingga jika kita baca kisahnya, dikisahkan bagaimana Dorcas atau Tabita ini meninggal dunia karena sakit. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 dan 37. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 37, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Jadi jelas bahwa Dorcas atau Tabita ini adalah seorang wanita yang sangat baik hati dan sering berbuat baik, bahkan memberi sedekah. Dan dikisahkan karena sakit akhirnya dia meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Pada waktu kejadian itu ada murid-murid Yesus yang mengetahui bahwa Petrus sedang ada di Lida, di mana Lida itu dekat dengan Yope, sehingga murid-murid yang lain segera memanggil Petrus dan meminta Petrus datang untuk ke Yope. Dan kita baca kisah ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 38 dan 39.
Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia hidup. Respon Petrus pada saat mendengar permintaan dan kabar bahwa Dorkas atau Tabita ini telah meninggal, Petrus segera berangkat bersama dengan murid-murid yang lain. Dan waktu tiba di ruang atas di mana dibaringkan mayat dari jasad dari Dorkas atau Tabita ini, di sana ada banyak janda yang datang berdiri dekatnya, dan mereka semua menangis karena sedih, bahkan menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorkas pada waktu ia masih hidup. Jadi terlihat betapa banyak perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Dorkas kepada janda-janda yang ada di sana, karena memang janda-janda yang ada di sana mereka hidup kekurangan, dan Dorkas inilah yang membantu dan mensupport mereka. Dan Petrus dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Allah untuk membangkitkan Dorkas dari kematiannya. Kita baca kisah ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40 dan 41. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Petrus dengan kuasa Tuhan, dia berlutut, dia berdoa, lalu dengan iman berpaling kepada jasad atau mayat dari Tabita dan memanggilnya, menyebutkan bahwa Tabita, bangkitlah. Apa yang terjadi? Memang kuasa Tuhan luar biasa. Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Lalu Petrus membangunkannya, lalu memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Jadi ada murid-murid Yesus yang lain yang di sana dan menunjukkan bahwa perempuan itu telah hidup. Apa yang terjadi dengan kebangkitan dari Dorkas atau Tabita ini? Ternyata efeknya sungguh luar biasa. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 42, peristiwa ini tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Memang Alkitab mencatat ada 7 orang yang dibangkitkan dari kematian. Dorkas adalah satu-satunya perempuan dewasa di antara ke-7 orang itu. Dan ternyata berita kebangkitan Dorkas ini menyebar di seluruh kota Yope. Dan sejak saat itu orang semakin menghormati Allah dan mempercayainya bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, kuasa kehidupan yang menghidupkan. Dan kehidupan, kematian, serta kebangkitan Dorkas ini membantu penyebaran Injil. Sehingga secara tidak langsung, Dorkas juga menjadi seorang penginjil yang besar, karena jumlah perempuan yang dipengaruhi oleh kehidupan Dorkas, orang-orang yang percaya setelah kematian dan kebangkitannya, keteladanan yang diberikan oleh Dorkas selama dia hidup pun tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dan apa yang menjadi keteladanan dari Dorkas atau Tabita dan kisahnya bagi kita semua hari ini? Yang pertama, kita melihat bagaimana Dorkas banyak berbuat baik dan melakukan pelayanan kasih selama kehidupannya. Apa yang dia miliki, apa yang dia punya, keterampilan untuk menjahit, dia lakukan dengan baik. Dia menjahit lalu membagi-bagikan pakaian kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda yang membutuhkan. Dan inilah salah satu bentuk pelayanan yang total, di mana imannya kepada Tuhan itu mengembangkan kemampuan atau talenta yang dimilikinya sebaik mungkin untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan terbukti waktu Dorkas meninggal pun ada banyak janda-janda yang datang melayat dan menangis karena sedih ditinggalkan oleh Dorkas. Lalu kita melihat juga bahwa di masa sekarang ini pun dibutuhkan wanita-wanita seperti Dorkas. Keteladanan dari Dorkas yang sudah Dorkas atau Tabita tunjukkan pada masa
rasul-rasul, dalam Kisah Para Rasul itu akan menginspirasi kita semua, khususnya para wanita yang hidup di zaman ini. Apa yang menjadi kelebihanmu, apa yang menjadi keterampilanmu, apa yang menjadi bakat, atau apa yang menjadi karunia Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat buat sesama, untuk menjadi contoh keteladanan hidup yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan memakai wanita-wanita yang meneladani kehidupan seperti Dorcas pada waktu Dorcas hidup, di mana Dorcas atau Tabita ini adalah tokoh Alkitab yang luar biasa. Bahkan pengalaman pribadinya juga luar biasa, mengalami kuasa Tuhan yang ajaib, dan itu juga berlaku atas hidup kita saat ini. Mari kita meneladani kepahlawanan Dorcas atau Tabita ini, sehingga kisahnya pada hari ini sangat menginspirasi kita untuk kita terus berbuat baik sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Dan hari ini kita bisa berkata bahwa Dorcas atau Tabita adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.